Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah langkah observasi yang dilakukan seorang peneliti yang berkenaan dengan mentalitas hidup manusia, yang pada saat saya membacanya memiliki keterkaitan kuat dengan pelajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berikan pada ibadah puasa. Sebagai sebuah ilustrasinya adalah pada setiap hari anak-anak yang berusia 9 hingga 14 tahun, mungkin mereka masih di pertengahan SD dan SMP serta memasuki usia SMA, setiap harinya mereka berangkat ke sekolah pukul 7 hingga pukul 1 atau lebih kira-kira. Tentu itu adalah merupakan sebuah pekerjaan, aktivitas. Bisa jadi itu sesuatu yang melelahkan bagi anak-anak. Setelah pulang sekolah, ada sebagian anak yang memiliki keinginan untuk membelanjakan uang sakunya. Ada yang beli jajan di pinggir sekolah, ada juga yang kemudian menuju ke warung game online. Sebagian lagi ada anak yang menabung uang sakunya. Dari 3 model anak ini, kira-kira menurut jenengan semuanya, mana di antara anak-anak yang memiliki gambaran masa depan yang lebih baik? Seorang yang bernama Walter Mischel pada tahun 70-an, jadi belum terlalu lama, melakukan pendataan terhadap anak-anak ini dengan sebuah istilah disebut dengan marshmallow atau kue ataupun permen. Ada anak-anak yang kemudian diberikan di depan meja gurunya, siapa yang mau ambil satu, siapa yang mau menundanya nanti saat pulang baru diambil, dapat 2. Sebagian anak karena tidak tahan dengan godaan, maka dia mengambil segera. Ditambah lagi dia ragu kalau gurunya nanti menepati janjinya. Mumpung ada di depan mata, langsung disikat saja. Sebagian anak ada yang mau menundanya hingga masa pulang sekolah tiba. Anak ini didata. Kemudian 10 tahun berlalu, anak-anak ini dijumpai lagi satu persatu dan menemukan hasil yang luar biasa, bahwa anak-anak yang bersegera mengambil dan tidak tahan untuk menunda keinginannya sementara adalah anak-anak yang cenderung memiliki kehidupan yang kurang cemerlang. Sementara anak-anak yang bisa menahan godaan, kesenangan,
memanjakan dirinya dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di hadapannya, ternyata mereka adalah anak-anak yang memiliki kesuksesan di masa depannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah yang kemudian disebut dengan teori delay gravitation, sebuah kemampuan untuk menahan diri, menunda, memanjakan diri dengan kesenangan-kesenangan yang bersifat instan, yang menimbulkan seseorang memiliki komponen terpenting dalam jiwanya yang disebut dengan self control, kontrol diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita ini memiliki kesamaan dengan teori yang disebut dengan delay gravitation ini, penundaan untuk memuaskan dan memanjakan dirinya dengan kesenangan. Di masyarakat banyak berkembang, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebuah slogan hidup yang disebut dengan YOLO, Y-O-L-O. Kalau mau dibalik, karena orang-orang yang berprinsip YOLO ini akan menjadi generasi yang loyo. YOLO artinya adalah you only live one, menganggap bahwasanya hidup ini cuma sekali, maka mari bersenang-senang selagi masih ada, mari berpesta selagi masih sehat, mari melakukan hal-hal kesenangan selama masih bisa. Orang sekarang bahkan yang identik dengan dunia dugem ada mengistilahkan till drop, sampai rontok, goyang sampai rontok istilahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu adalah sebuah fenomena kehidupan di masyarakat, bahwasanya banyak individu yang tidak bisa menunda, memanjakan kemauannya, memanjakan dirinya dengan keinginan-keinginan yang bersifat instan. Sedangkan dalam ibadah puasa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunda keinginan dan kemauan-kemauan kita yang bersifat instan. Apa keinginan-keinginan yang bersifat instan itu? Makan, minum, apalagi sesuai dengan selera yang diinginkan, termasuk di dalamnya adalah hubungan suami istri. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menundanya sepanjang hari hingga masa maghrib tiba. Bagi orang-orang yang memiliki keimanan dan mengetahui akan imbalan Allah Subhanahu wa ta'ala di masa yang akan datang, seperti tadi anak yang diberikan janji, bagi orang yang mempercayainya itu, maka dia akan memilih mau menunda kesenangan-kesenangannya hingga saatnya tiba. Dan bagi orang yang tidak bisa menahan kemauan-kemauannya, maka dia lebih memilih untuk pergi ke warung yang ada selimutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka betullah Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Landasan orang mau untuk melaksanakan satu bentuk pelatihan ini adalah keyakinan bahwasanya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah benar, dan yang akan dihasilkan dalam pelatihan ini, seseorang mestinya akan bisa menjadi orang-orang yang memiliki kontrol diri yang cukup kuat. Dan orang-orang yang memiliki kontrol diri yang cukup kuat adalah cenderung bukan orang yang serampangan dan sembarangan. Dalam bahasa hadis disebut dengan al-ajalatu minasyaitan, keterburu-buruan itu adalah dari syaitan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, menunda keinginan ini bukan hanya sifatnya menunda semua pekerjaan,
tetapi menunda sesuatu dengan sebuah impian di masa yang akan datang, melakukan sebuah planning. Maka kalau kita lihat di bulan Ramadan ini, semakin lengkap bahwasanya pelatihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini memiliki kecocokan secara saintifik ilmu modern. Ada yang disebut dengan ibadah iktikaf, berdiam diri di masjid, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Dan tentu diantaranya bisa dilakukan di sela-sela waktu itu merenungi dirinya dan membuat sebuah master plan untuk kehidupannya yang akan datang. Demikian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya masa depan itu jauh lebih penting bagi kita ketimbang hanya bersifat keinginan memanjakan diri dengan kesenangan-kesenangan instan yang saat ini ingin kita nikmati. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, lihatlah dirimu apa yang akan kamu lakukan di masa yang akan datang. Anak-anak tadi yang biasa menabung uang sakunya, bukan hanya sekedar menabung begitu saja, tetapi dia menyisipkan tabungannya adalah dikarenakan ada sebuah keinginan besar yang ingin ia lakukan. Misal saja, dia terbiasa menabung semenjak usia pertengahan SD-nya hingga masa selesai SMA-nya. Dalam kurun waktu yang demikian lama ini, kira-kira 6 hingga 8 tahun kalau ia mau lakukan, maka dari uang saku yang ia kumpulkan, ia telah bisa jadikan sebagai modal untuk usaha. Kenapa hadirin yang dirahmati oleh Allah? Karena dia menyimpannya bukan hanya sekedar menyimpan karena diajarkan menabung begitu saja, tetapi menyimpannya itu adalah menyimpan ada sebuah obsesi yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Tentu anak yang seperti ini akan merasa lebih mudah begitu menginjak usia dewasa, dia telah memiliki modal dan dia sudah memiliki perencanaan apa yang akan dikerjakan, ketimbang anak-anak yang setiap harinya memanjakan dirinya menghabiskan semua uang sakunya. Saat dia memasuki usia dewasa, dia bingung mau usaha apa, semuanya tidak bisa dikerjakan dan beralasan tidak ada modal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita bukanlah ibadah seremonial semata. Ada nilai besar di balik itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Selain memiliki ketakwaan, selain memiliki kecerdasan spiritual, kita juga harus memiliki kecerdasan mental, kecerdasan sosial, dan kecerdasan yang lainnya, sehingga manusia yang paripurna, manusia yang lebih sempurna dari setiap tahunnya akan dirasakan bagi orang-orang yang mau melaksanakan ibadah puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka sungguh betullah Rasulullah SAW pernah bersabda, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun indal fitri, dia bahagia pada saat tiba saatnya berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan dia akan menjadi orang yang berbahagia saat dia bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita harus sadari sesungguhnya masa hidup kita ini adalah panjang. Dunia ini adalah bagian daripada kehidupan yang harus kita lewati. Maka berencanalah dalam diri kita
setidaknya dalam urusan masalah keduniaan saja, dengan metode yang pernah dilakukan oleh seorang yang bernama Walter Mischel ini, metode penundaan, kemauan, kesenangan, memanjakan diri, telah berhasil menciptakan orang-orang yang jauh kehidupannya lebih baik di masa datangnya. Demikian halnya dengan puasa. Kita menyadari fase hidup kita cukup panjang. Kita sisihkan untuk kesenangan dunia kita, kita juga sisihkan untuk kesenangan akhirat kita. Tetapi yang harus kita camkan dalam-dalam, bahwasanya memanjakan diri dengan mengabulkan semua kemauan-kemauan kita secara instan, itu akan menciptakan sebuah generasi konsumtif semata. Semuanya mau dibeli, semuanya mau dirasakan, yang berakhir dengan tidak memiliki apa-apa di masa yang akan datang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ibadah puasa kita kali ini begitu menghujam dalam pelajaran-pelajaran spiritual, mental, intelektual bagi kita, sehingga kita bisa menyusun rencana-rencana yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa seutuhnya bisa kita gapai di tahun-tahun yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa aqimissalah.